Dede mengatakan di podcastnya si Dedi, katanya Dede itu berbohong, katanya dia berbohong karena bapak suruh. Dia mengaku-ngaku ada kejadian, padahal benar nggak bapak yang nyuruh? Itu tidak benar, Pak. Disumpah dengan berita acara. Kenapa tidak dibawa ke persidangan? Padahal mereka ada saksi kunci. Mereka hanya tanda tangan BAP, memang menuduh hukum acara boleh sambil bikin BAP disumpah, tapi tidak dibawa ke persidangan. Posisi saya hanya sebagai pelapor. Nggak tahu. Posisi saya hanya sebagai pelapor, yang mana melaporkan ada suatu tindak pidana terhadap pelapor anak saya. Jadi nggak tahu kenapa Dede sama Aib tidak dibawa bersumpah di depan persidangan. Jadi ada panggilan dari pengadilan kepada kamu untuk melakukan tugasmu sebagai warga negara bersaksi di pengadilan, tapi kamu dilarang oleh Pak Rudiana. Katakan bagaimana katanya? Tidak, Pak, ada surat pengadilan datang kata saya. Bagaimana ini? Nah, kata Pak Rudiana, udah nggak usah datang, kata biarin aja. Jadi Pak Rudiana menurut dia itu tadi menyuruh tidak usah datang ke pengadilan. Tidak dihadirkan di persidangan, Mbak? Saya sudah tanyakan itu adalah permintaan mereka berdua karena mereka takut. Tadinya mereka nggak mau memberi kesaksian karena takut. Karena itulah diberikan dispensasi, disumpah, ya kamu nggak usah hadir lah kalau memang kamu takut. Dua-duanya takut. Ya kamu nggak usah hadir lah kalau memang kamu takut. Dua-duanya takut. Ya kamu nggak usah hadir lah kalau memang kamu takut. Dua-duanya takut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama aku Pangeran Sriwijaya. Nah, oke, bagaimana teman-teman? Kemarin kita sudah melihat ending dari sidang PK Sakat Tatal. Semoga nanti Mahkamah Agung dapat mengabulkan PK Sakat Tatal dan dapat dijadikan hukum untuk 7 terpidana yang saat ini sedang ada di penjara untuk dapat bebas. Nah, akhir-akhir ini saya mencium aroma keretakan, pecah kongsi dari pihak Ibtu Rudiana, yang mana Rasman sudah kebingungan, Fitra sudah kebingungan, Elsa Sharif sudah kebingungan, dan Rudiana mencari perlindungan kepada Hotman Paris. Bahkan di salah satu program wawancara Sindo News, Elsa Sharif sempat keceplosan kalau kesaksian Dedek dan Aib agar tidak dihadirkan di dalam persidangan itu ada yang nyuruh. Siapa yang nyuruh? Teman-teman bisa menebak sendiri. Nah, keceplosan Elsa Sharif ini itu bisa dilaporkan sama seperti Kang Deddy Mulyadi. Kenapa? Karena Elsa Sharif, jika benar pernyataan Ibtu Rudiana bahwa dia tidak pernah menyuruh saudara Dedek ataupun saudara Aib untuk tidak datang di dalam persidangan ketika konversi pers bersama Hotman Paris, dan Elsa Sharif mengatakan bahwa tidak datangnya Dedek dan Aib itu dikarenakan ada yang nyuruh, maka Ibtu Rudiana berhak melaporkan Elsa Sharif ke Polda Metro Jaya, sama halnya seperti Deddy Mulyadi dan Dede, karena diduga menyebarkan berita hoax. Keren gak tuh? Oke, kita kawal terus sampai 7 terpidana yang saat ini sedang mendekam di dalam penjara dapat bebas. Mantap.